Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah yang akan kita lakukan saat ini. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, GPIB Jemaat Pengharapan Cibinong, hari Minggu 9 Mei tahun 2021. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, terlebih kesempatan. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 dengan berbagai keterbatasan yang ada dalam sekitar kita, tapi kita bersuka cita. Sekalipun hanya secara virtual, kita masih bisa beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Adik-adik sudah siap, adik-adik sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sopan, dan pantas untuk kita beribadah. Siapkan juga Alkitab, dan siapkan juga uang persembahan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak kita berdiri, bersama kita menyanyi Mars Persekutuan Teruna GPIB dengan bersemangat. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 3. Semua yang tercipta. Semua manusia, hai ikutlah serta
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, yang kami sapa lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, karena anugerah, penyertaan, tuntunan, pertolongan Tuhan. Kami boleh berada saat ini, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu. Kami berterima kasih, karena sepanjang malam, Kau telah menjaga kami dalam istirahat kami, dan Kau telah bangunkan pada pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan sampai dengan saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, pimpinlah ibadah kami saat ini, awal, pertengahan, sampai dengan selesainya, sehingga boleh jadi surut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur permohonan kami, ampuni kesalahan dosa kami yang kami buat melawan akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur yang saat ini kakak ambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kakak bacakan untuk kita. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Angel Mundung. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian dari NKB 116, Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam saya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dari Perjanjian Lama, Ulangan 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari Ulangan 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk,
yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Adik-adik, sedemikian jauh pembicaraan firman kita. Mari kita merenungkannya. Janji Tuhan kepada Abraham. Adik-adik, janji Tuhan kepada Abraham ada 3, adik-adik. Yang pertama, janji tentang keturunan. Dan yang kedua, janji tentang tanah perjanjian. Dan yang ketiga, adik-adik, janji bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Adik-adik, kata pulih sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembali sebagai semula, atau menjadi baik, atau baru lagi, adik-adik. Janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan membawa berkat kepada semua manusia hendak diwujudkannya. Tetapi bangsa Israel masih menjadi budak di Mesir dan belum memiliki wilayah atau tanah untuk tempat tinggal mereka, adik-adik. Maka dari itu, keluar dan bebasnya bangsa Israel yang diperbudak di kerajaan Mesir merupakan peristiwa yang luar biasa. Bangsa Israel dibimbing Allah dalam perjalanan mereka melintasi padang gurun. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tegar tengkuk, adik-adik, atau bisa dibilang keras kepala dan tidak mau menurut. Maka dari itu banyak korban berjatuhan atau mati dalam perjalanan mereka di padang gurun. Akhirnya di daerah perbatasan dengan Sungai Yordan, Musa dan bangsa Israel berkemah sejenak di dataran Moab. Selama berkemah, Musa memberikan banyak sekali wejangan, adik-adik. Waktu telah mencapai 40 tahun perjalanan panjang bangsa Israel yang sangat melelahkan di bawah bimbingan Nabi Musa. Mereka telah berada di perbatasan Sungai Yordan di dataran Moab. Musa dan bangsa Israel sedang mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Meskipun pada akhirnya adik-adik Musa tidak diperbolehkan Allah untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian tersebut. Adik-adik, begitu banyak hal yang penting yang Musa ingin beritahukan kepada semua bangsa Israel tentang perjanjian Allah dan hukum-hukumnya kepada angkatan bangsa Israel yang baru, adik-adik. Musa melakukan hal tersebut, adik-adik, supaya mereka mengetahui perjanjian Allah dengan Israel yang pernah diikat di Gunung Sinai. Semua yang ingin disampaikan Musa sebagai wejangan kepada bangsa Israel, yaitu menyangkut dengan eksistensi atau keberadaan masa depan bangsa Israel. Adik-adik, mari kita mengkaitkan Ulangan pasal yang ke-30 dengan pasal yang ke-29, adik-adik, sehingga kita dapat mengerti isi dari Ulangan pasal 30 ayat 1-6 ini dengan baik.
Adik-adik, di dataran Moab, Musa memperhadapkan kepada bangsanya segala tindakan keselamatan yang Allah telah lakukan bagi mereka. Yang pertama, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, Allah menuntun dan memelihara bangsa Israel dalam perjalanannya selama 40 tahun di padang gurun, adik-adik. Yang ketiga, sampai berbagai kemenangan dalam medan perang dengan bangsa-bangsa lain. Adik-adik, Musa meminta kepada bangsa Israel supaya tetap taat dan setia pada Allah. Karena bila mereka melanggar perjanjian dengan Allah, maka Dia akan menurunkan malapetaka atas mereka. Sekarang, yang diperhadapkan kepada bangsa Israel oleh Musa adalah berkat. Apabila mereka tetap taat dan setia melakukan perjanjian serta segala perintah Allah. Namun sebaliknya adik-adik, Musa akan mendapatkan malapetaka, hukuman, kutuk dari Allah jika mereka tidak taat dan setia atau membelakangi Dia dengan menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini juga adalah seruan agar Israel senantiasa kembali kepada Allah. Pertobatan akan mendatangkan pembaharuan kepada tanah tempat Israel berada. Pembaharuan dan pembangunan kembali akibat ketidaksetiaan berarti pemulihan yang penuh dari Allah, adik-adik. Ketaatan adalah salah satu bukti kasih Israel kepada Allah. Allah akan memberi sumber kekuatan kepada Israel agar bisa taat kepadanya supaya mereka tidak bersandar pada kemampuannya sendiri, adik-adik. Adik-adik, Allah akan selalu dan pasti menepati janjinya, adik-adik, pada waktu yang tepat. Karya Allah bagi ciptaannya, terutama bangsa Israel, umat pilihannya, tidak terlepas dari rencana keselamatan dan janjinya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Adik-adik, kita harus tetap bersyukur atas segala penyertaan Allah dalam tuntunan dan pemeliharaannya, mulai dari pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, dalam perjalanan mereka di padang gurun, serta kemenangan peperangan atas bangsa-bangsa lain. Adik-adik, hal tersebut juga menjadi bukti ketaatan dan kesetiaan dari bangsa Israel kepada Allah dengan cara menghormati perjanjiannya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Ketaatan dan kesetiaan Israel terhadap perjanjian dan hukum-hukum Allah merupakan bukti keselarasan atau kesesuaian berkat Allah kepada mereka. Sebaliknya adik-adik, penghukuman atau kutuk dari Allah adalah bukti penyimpangan ketaatan dan kesetiaan tersebut. Adik-adik, mari kita renungkan kembali relasi umat dengan Allah tersebut dapat membuat mereka lebih sadar untuk mau melaksanakan perjanjian dan perintahnya. Adik-adik, kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Ya, karena Musa tidak taat kepada Allah, karena ulah bangsa Israel juga. Pada saat bangsa Israel kehausan di padang gurun dan bersungut-sungut meminta air kepada Musa dan Harun, Musa melaporkan hal tersebut kepada Allah tentang persungutan bangsa Israel. Lalu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada sebuah bukit batu agar mengeluarkan air. Tetapi Musa tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, adik-adik. Justru Musa marah kepada bangsa Israel. Kata Musa, "Dengarlah kepadaku orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu itu?" Adik-adik, dengan Musa berkata, "Kami," tapi bukan Tuhan, Musa dan Harun telah mengambil alih wewenang Tuhan dan dianggap telah menghujat Tuhan.
sebab memberi makan dan minum bangsa Israel adalah wewenang dari Tuhan. Adik-adik, ketika marah, Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Padahal Tuhan hanya menyuruh Musa untuk berbicara kepada bukit tersebut, bukan untuk memukulnya. Ini salah satu bukti bahwa Musa dan Harun tidak taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan murka kepada Musa dan Harun. Adik-adik, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun tidak percaya kepadanya dan tidak menghormati kekudusannya. Ada di Bilangan 20 ayat 2 sampai yang ke-13, adik-adik. Adik-adik, maka dari itu Tuhan menghukum Musa dan Harun dengan tidak memperbolehkan mereka memasuki tanah perjanjian. Bahkan Tuhan juga menolak semua laki-laki Israel yang berusia 20 tahun ke atas untuk masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb bersama perempuan dan laki-laki berusia 20 tahun ke bawah yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, adik-adik. Adik-adik, kita sekolah dan hidup itu ada tujuannya, bukan? Bagaimana kita bisa sampai ke tujuan tersebut? Ya, dengan cara berusaha, belajar, dan yang paling utama adalah taat dan berdoa, adik-adik. Dengan cara tersebut kita bisa menggapai tujuan dan cita-cita kita, bukan dengan cara melihat-lihat internet dan main game berjam-jam. Adik-adik, salah satu contoh dari ketaatan adalah siapkan waktu sedikit dari hari-hari adik-adik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa, bukan hanya di saat kita sedang dalam kesulitan, adik-adik. Bukan hanya di saat kita sedang merasa sedih. Tetapi adik-adik, mari kita berdoa di dalam semua keadaan. Dikala kita sedang senang, dikala kita sedang bertambah usia atau bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk dari ketaatan kita, adik-adik. Dengan kita taat kepada segala yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang dipulihkan oleh Allah. Adik-adik, poin dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah ada di ayat 2 dan 3, adik-adik. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka harap adik-adik dapat menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap taat kepada setiap perintah Tuhan. Sebelum kalian taat kepada perintah Tuhan, kalian harus mentaati apa perkataan dari orang tua kalian, adik-adik. Ya, adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu jadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Kudengar. Maria,
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengambil hikmat Tuhan dari bacaan kami pada pagi hari ini tentang taat kepadamu saja ya Bapa, dan tetap mengikuti apa perintah-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi negara ini Tuhan, dan selalu membantu negara ini terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama, dan semua wabah-wabah yang sedang terjadi Tuhan, yaitu COVID-19 Tuhan, sehingga Kau boleh satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara kami yang tercinta ini Tuhan. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan, sehingga tingkat terendah ya Bapak. Ya Bapak, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan sifat takut akan Engkau saja ya Bapak, sehingga mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman dan saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Kau mau angkat segala penyakit yang ada di tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Bapak. Ya Bapak, terlebih khusus Tuhan, kami ingin berdoa untuk Kak Ita Tuhan dalam proses pemulihannya pasca operasi ya Bapak. Kiranya Kau boleh memulihkan Kak Ita dan boleh angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya Bapa, sehingga Kak Ita dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna. Kiranya Kau mau sempurnakannya dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Persembahan ini dapat dimasukkan ke dalam amplop, diserahkan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita muji Tuhan dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas syukur atas kecukupan
kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena dalam ibadah saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk membantu biaya pelayanan di tengah-tengah jemaat kami dan demi hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat satu pujian dari NKB 196, Ku beroleh berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.